Episode 1916-1920. Bab 1916 Provokasi. Jiang Luofu, kau, seru Ye Ping, merasa terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka Jiang Luofu akan memilih kekerasan dalam situasi seperti ini. Namun, tidak ada waktu tersisa baginya untuk berbicara. Dia terlalu cepat dan sudah menutup celah itu. Seperti yang diharapkan dari salah satu murid sang pemberi persembahan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya. Namun, fakta bahwa dia mampu mencapai posisinya saat ini berarti dia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Selama dia bisa menghentikan serangan mendadak itu, orang-orang di sisinya akan bereaksi tepat waktu. Jika mereka datang membantunya, mereka pasti bisa menangkapnya. Kemudian, dia akan bersenang-senang dengannya dan mengajarinya siapa raja sebenarnya di tempat ini. Jika sang peraih anugerah masih hidup, tentu saja dia tidak akan berani memiliki pikiran seperti itu. Namun, dia telah mengetahui bahwa peraih anugerah telah meninggal melalui sumber yang terpercaya. Jadi, apalagi yang perlu ditakutkan? Tanpa peraih anugerah, dia sebenarnya tidak perlu takut pada guru-guru akademi. Adapun ayahnya Jiang Boyang, pengaruhnya telah berkurang drastis. Dia sekarang tidak lebih dari seekor harimau tanpa taringnya. Tiba-tiba, senyum sinisnya membeku di wajahnya saat dia menyadari bahwa tinjunya benar-benar kehilangan sasarannya. Dia terkejut dan segera menoleh ke satu sisi, mengangkat lengan kirinya untuk bertahan. Sebuah kaki indah yang ditutupi stoking sutra hitam bertemu dengan tatapannya saat sebuah tendangan dari sepatu hak tinggi melesat ke arahnya. Baru ketika dia melihatnya dari dekat, dia menyadari betapa indahnya kaki-kaki itu. Jika dia bisa memeluknya dan memainkannya perlahan, setidaknya dia bisa menikmati dirinya sendiri selama setahun. Begitu pikiran itu muncul, dia agak khawatir, begitu apresiasi terhadap keindahan itu berlalu, yang terjadi selanjutnya adalah rasa bahaya yang mengerikan. Kekuatan di balik tendangan itu. Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, tendangan itu sudah mencapai lengannya. Retakan. Begitu saja, lengannya patah. Kemudian, lengan yang sama itu menghantam wajahnya, membuatnya tampak cacat. Kekuatan dahsyat itu langsung membuatnya pingsan. Pada saat itu, bawahan Ye Ping bereaksi dan menghunus pedang masing-masing. Mereka berteriak sambil menebasnya. Jiang Luofu terpelintir di pinggang dan tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, kakinya menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, ujung tumitnya yang tajam bahkan lebih mengerikan daripada ujung tombak. Teriakan menyedihkan memenuhi udara saat bawahan Ye Ping diinjak-injak. Akhirnya, dengan jungkir balik, dia menendang bawahan terakhir yang berdiri di dagu. Kepala orang itu tersentak ke belakang, dan beberapa giginya copot. Kemudian, dia jatuh dengan keras ke tanah sebelum pingsan di tempat. Jiang Luofu mendarat dengan mantap. Setelah merapikan gaunnya, dia menatap orang-orang Kementerian Kehakiman yang mengerang dan berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan, aku masih suka memukul orang dengan tinjuku. Mereka yang hadir tidak dapat berkata apa-apa. Apa maksudmu memukul mereka dengan tinjumu? Itu jelas menggunakan kakimu. Ketika mereka melihat kaki-kaki yang tinggi dan ramping itu lagi, mereka merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka sebelumnya mengira kaki-kaki itu benar-benar indah, tetapi diinjak-injak olehnya sama sekali tidak akan terasa enak. Orang-orang dari Kementerian Kehakiman telah belajar pelajaran itu dengan cara yang sulit. Ketika melihat ekspresi terkejut Zuan, Jiang Luofu terkekeh dan berkata, ada apa? Kamu tidak mengenaliku lagi. Zuan berkata sambil mendesah, kupikir kau adalah orang yang paling peduli dengan aturan dan hukum. Aku tidak menyangka. Jiang Luofu mendengus. Saya tentu akan menggunakan akal sehat terhadap mereka yang mau mendengarkan akal sehat. Namun, bagi orang-orang yang menyalahgunakan hukum untuk mengambil keuntungan dari orang lain, kekerasan adalah cara yang paling efektif. Dia telah mempelajari hukum selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Dia selalu ingin mencoba dan mengubah keadaan, tetapi dia selalu merasa tidak berdaya melawan kegelapan seperti itu. Namun hari ini, Ye Ping ini melakukan hal-hal tercela di depannya. Bagaimana mungkin dia masih bisa menahan amarahnya? Kau pandai sekali mempermainkan hukum, ya. Kalau begitu aku akan melanggar aturan saja. Zuan mengacungkan jempol besar padanya,
sambil berseru, seorang pahlawan di antara para wanita. Iklan oleh Pub Future. Pada saat itu, dia seperti mengenal Jiang Luofu lagi. Meski begitu, dia masih melirik rok mininya. Pakaian wanita ini sungguh menggoda, tetapi siapa sangka bahwa jauh di lubuk hatinya, dia adalah orang yang sangat konservatif. Jiang Luofu refleks mencengkeram gaunnya dan bertanya, apakah kamu melihat sesuatu barusan? Zuan segera mengalihkan pandangannya dan berkata, aku tidak melihat apapun. Dia benar-benar mengenakan celana pendek pengaman di balik rok mini itu, jadi dia sebenarnya waspada terhadap siapa. Jiang Luofu sedikit tersipu. Namun, ketika dia melihat yang lain kembali, dia tidak bisa melanjutkan topik itu. Nona Jiang, bagaimana mungkin Anda bisa menghajar mereka semua? Kita tamat, kita tamat. Masalah ini sudah di luar kendali. Seru sipir penjara. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia merasa benar-benar mati rasa. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan mengambil tael emas itu. Itu benar-benar masalah yang tidak seharusnya dia pegang. Jiang Luofu berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu. Jika kau terus membuat keributan, aku akan menendangmu juga. Dia tidak melihat orang ini saat Ye Ping hendak bertindak, namun sekarang dia malah melontarkan komentar yang tidak bijaksana. Apakah menurutmu kakak besar ini mudah ditipu? Sipir penjara itu teringat nasib menyedihkan para tahanan dari Kementerian Kehakiman dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Ia segera bersembunyi di sudut dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Nona Jiang, bagaimana kita harus membereskan situasi ini? Tanya Qin Wanru, merasa sedikit khawatir. Jelajahi cerita yang sudah ada di novel.com. Tidak masalah, mereka menyinggung sang pembawa damai, jadi mereka tetap harus diberi hukuman. Aku tidak perlu takut bahkan jika ini sampai ke ruang tahta. Jiang Luofu mendengus. Jika mereka akan bermain politik, dua orang bisa bermain dalam permainan itu. Namun, memainkan permainan aturan dan hukum dengan para penjahat ini sama sekali tidak menarik. Tetap saja, menggunakan tinjuku untuk menghajar mereka terasa lebih menyegarkan. Sekarang setelah kupikir-pikir, sepertinya aku mempelajarinya dari si bocah nakal Zuan. Yang lain tercengang saat mendengar apa yang dikatakannya. Pada saat yang sama, mereka mengagumi kecerdasannya. Jadi dia sudah memikirkan semuanya sebelum menggunakan kekerasan. Zuan menghampiri mereka dari Kementerian Kehakiman. Ia meraih salah satu pejabat yang mengerang tetapi belum pingsan. Ia bertanya, apa yang ingin kalian lakukan di sini? Jiang Luofu terkejut. Benar sekali, meskipun klan Murong dijebloskan ke penjara, kasusnya belum juga diselesaikan. Sebelum kedua belah pihak mencapai putusan, tidak seorang pun seharusnya diizinkan datang ke sini untuk menahan mereka di pengadilan. Bagaimanapun, bahkan jika pemeriksaan dilakukan, tidak akan ada hasilnya. Siapapun yang mencari mereka pastilah orang seperti Raja Jin yang hanya peduli dengan balas dendam. Karena itu, kunjungan ini sangat mencurigakan. Jiang Luofu kembali merasakan kekaguman. Tidak heran bocah nakal ini bisa tumbuh dengan cepat. Cara berpikirnya yang cermat jelas merupakan faktor pendukung yang besar. Tidak ada. Kami hanya datang untuk patroli biasa dan datang untuk memeriksa bagian ini. Kata petugas itu tergagap. Katakan yang sebenarnya. Zuan membentak, dan segera melepaskan domain kekuatan pedang Tae dalam skala yang lebih kecil. Para pejabat langsung ketakutan setengah mati, tekad mereka langsung runtuh. Aku akan bicara, aku akan bicara. Kami datang untuk membawa orang-orang klan Murong untuk diinterogasi. Iklan oleh Pub Future. Setelah kami menyiksa mereka dengan benar, kami akan melumpuhkan beberapa tokoh kunci, dan kami juga akan melumpuhkan kultivasi mereka. Ekspresi klan Murong langsung berubah saat mendengar itu. Mereka tidak pernah menyangka pihak lain begitu jahat. Mereka semua mulai mengumpat tanpa henti. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanya Zuan sambil mengerutkan kening. Semua pejabat gemetar ketakutan, berkata, kami juga tidak tahu. Kami hanya mendengarkan perintah Tuan Ye. Sepertinya ada yang tersinggung, jadi mereka memutuskan untuk memberi contoh di sini. Itu berlaku untuk klan Murong, dan juga klan Qin sebelumnya. Apa? Teriak Qin Wanru, dia hampir pingsan di tempat saat mendengar apa yang mereka katakan. Hati Zuan pun ikut hancur. Dilihat dari apa yang dikatakan petugas itu, mereka tampaknya baru saja keluar dari sel klan Qin.
Dia bertanya, apa yang telah kau lakukan pada klan Qin? Petugas itu menelan ludah dengan susah payah. Ia merasakan ketakutan yang amat sangat saat menatap mata Zuan. Ia menjawab dengan hati-hati, kami tidak berbuat banyak, hanya mematahkan beberapa kaki dan melumpuhkan beberapa orang. Ah! Teriak Qin Wanru. Ia merasakan tubuhnya gemetar, dan ia pun pingsan di tempat. Chu Huanzhao dan Chu Yuzhao menjepit jari-jarinya, dan baru kemudian ia perlahan-lahan tersadar kembali. Ketika pikirannya kembali jernih, ia segera berkata, "Ah Zhu, aku akan mengunjungi ayahku dan yang lainnya." Zuan mengangguk. Dia berteriak, "Pimpin jalan." Suasana hati yang lain menjadi sangat serius. Mereka hanya berharap hanya beberapa pelayan yang lumpuh. Namun, mereka tahu bahwa para pejabat tidak mungkin memilih beberapa orang yang tidak penting setelah melakukan tugas semacam itu. Atas desakan Zuan, mereka yang sadar dari Kementerian Kehakiman membawa mereka yang pingsan saat mereka mengikutinya. Banyak dari kaki mereka yang sudah gemetar. Mereka jelas menyadari bahwa hubungan kelompok ini dengan klan Qin tidaklah kecil. Meski begitu, di bawah intimidasi Zuan, mereka tidak punya cara untuk menolak. Tepat saat itu, para penjaga penjara kekaisaran akhirnya bereaksi. Sekelompok dari mereka bergegas masuk saat mendengar berita itu. Saat mereka melihat bahwa orang-orang Kementerian Kehakiman telah ditangkap, mereka semua merasa ngeri. Mereka menghunus pedang dan mengepung kelompok Zuan. Ketika melihat situasi ini, wajah Qin Wanru memucat. Baru sekarang dia benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari penjara kekaisaran. Namun, ketika dia memikirkan penderitaan yang dialami ayahnya di dalam, dia tidak bisa menahan amarahnya, jadi dia tidak merasa takut lagi. "Lepaskan tuan-tuan itu sekarang juga," bentak para pengawal. "Enyahlah," teriak Zuan, dan segera menggunakan skill Lion's Roar. Gelombang suara tak kasat mata berdesir keluar. Ah! Teriakan-teriakan memilukan pun terdengar. Para penjaga memegangi kepala mereka dan berlutut kesakitan. Jiang Luofu terkejut. Hanya teriakan saja sudah cukup untuk merampas kekuatan bertarung dari begitu banyak penjaga. Berapa banyak rahasia yang dimiliki bocah nakal ini yang tidak ku ketahui. Dia melangkah dengan kakinya yang panjang dan berdiri di depan para penjaga. Dia berkata dengan suara yang jelas, "Ini adalah utusan Akademi Kerajaan, dan saya Jiang Luofu. Kami menduga bahwa ada orang-orang di penjara kekaisaran yang telah melakukan penyiksaan karena kepentingan pribadi mereka dan saat ini sedang menyelidiki kasus ini. Kalian semua harus melaksanakan tugas kalian, dan mereka yang tidak terkait tidak boleh terlibat." Para penjaga benar-benar terintimidasi oleh Zuan dan merasa ngeri di dalam hati. Sekarang mereka punya alasan untuk mundur, tentu saja tidak ada dari mereka yang cukup bodoh untuk menyia-nyiakan hidup mereka. Rombongan itu melanjutkan perjalanan ke tempat klan Qin dikurung. Semua penjaga yang mereka temui di sepanjang jalan tidak dapat menahan diri untuk tidak minggir. Ketika dia melihat itu, murung Qinghe agak linglung. Selalu ada legenda tentang Jenderal Gagah Berani yang tak tertandingi di antara 10.000 orang, dan bagaimana mereka bertindak tegas di medan perang. Namun, itu semua hanyalah cerita, karena di medan perang yang sebenarnya, ada berbagai macam formasi. Jika seseorang terlalu gegabah dan menyerang ke depan, akan mudah untuk terjebak dalam formasi mereka dan malah terbunuh. Tidak mungkin seperti cerita-cerita itu. Namun, pada saat ini, Murong Qinghe menyadari bahwa memang ada orang seperti itu. Tak heran nona kedua Chu masih menempel erat pada kakak iparnya meskipun tahu apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Aku jadi penasaran bagaimana keadaan klan Qin sekarang. Dalam waktu singkat itu, rombongan itu segera tiba di area penjara yang berisi orang-orang klan Qin. Tidak sulit menemukan mereka, karena mereka mengeluarkan erangan kesakitan yang jelas. Qin Wanru dan yang lainnya segera mendekati sel mereka. "Guang Yuan, Yongde," teriak Qin Wanru. Matanya langsung memerah saat melihat mereka memegangi kaki mereka dengan penuh penderitaan. Dia tahu bahwa kaki mereka telah patah. Bab 1917 Jahat. Qin Guang Yuan dan Qin Yongde terbangun dari penderitaan mereka oleh suara yang dikenalnya, mendongak dengan tak percaya dan memanggil, "Bibi. Ini aku." "Kalian berdua benar-benar menderita," jawab Qin Wanru. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembunyikan air matanya. Yang tertua, sepupu kedua, gumam Chu Huanzhao dan Chu Yuzhao, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pagar pembatas.
Mata mereka menjadi merah seluruhnya. Jadi itu Huan Zhao dan Yu Zhao, siapa yang mengira bahwa kalian akan melihat kami dalam keadaan menyedihkan seperti itu, kata Qin Guangyuan sambil tersenyum pahit, ekspresinya sedih. Sepupu, wanita muda itu terkejut. Zuan memerintahkan sipir penjara, buka selnya. Itu melanggar aturan, kata sipir penjara itu dengan lemah. Zuan tidak mengatakan apapun lagi dan hanya menatapnya dengan tenang, semuanya adalah novel uji coba di novel.com. Sipir penjara menggigil dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia mengeluarkan kunci perak dan membuka pintu. Kelompok Qin Wanru segera bergegas masuk untuk memeriksa kondisi mereka. Ketika mereka melihat kedua kaki mereka patah, mereka tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Mereka panik dan tidak bisa menahan tangis. Zuan berjongkok di samping mereka berdua dan berkata, "Saya gagal menjaga diri dari hal semacam ini. Akhirnya aku membiarkan kedua saudaraku menderita." Qin Yongde menahan rasa sakitnya dan memaksakan senyum, berkata, "Itu bahkan tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan terlalu khawatir. Klan Qin kita telah menderita luka yang lebih parah di medan perang. Apa masalahnya dengan ini? Dengan melatih kita, kita seharusnya bisa pulih setelah beberapa waktu." Sakit, jangan menekan mereka. Zuan menarik tangannya dan berkata, "Tulang-tulangmu baru saja patah. Dengan kemampuan generasi seorang petualang, Anda seharusnya bisa pulih dengan obat yang bagus. Namun, kondisimu aneh. Seseorang telah menanamkan niat jahat yang terus-menerus menyakitimu. Pemulihan normal hampir mustahil." Teriak saudara-saudara Qin, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Ekspresi Qin Wanru memukai. Dia segera berkata, "Kota Bright Moon, kita punya tabib dewa. Bagaimana kalau aku mengundangnya? Dia pasti bisa menyembuhkan lukamu." Meskipun penyair Jideng Tu sangat menyebalkan, demi luka keponakannya, dia tetap harus mencarinya. Jiang Luofu sedikit mengernyit. Dia tentu saja menebak siapa yang sedang dia bicarakan. Bagaimanapun, Jideng Tu adalah saudara iparnya. Dia menghela napas ketika memikirkan nasib kakaknya. Zuan berkata, "Tidak perlu bersusah payah. Aku bisa menyembuhkannya sendiri." Kemudian, dia menekan lutut mereka dan menggunakan sutra pemakan surga. Aura aneh di kaki mereka perlahan mulai terhisap keluar. Penguasaannya atas sutra pemakan surga telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda, sampai-sampai tidak melukai energi asli mereka sama sekali. Segera setelah itu, untaian energi hitam yang terlihat meninggalkan lutut mereka, dan semuanya memasuki telapak tangan Zuan. Yang lain mendecakkan lidah karena heran. Chu Huanzhao khawatir dan bertanya, "Kakak ipar, apakah energi hitam ini akan menyakitimu?" "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," kata Zuan sambil terkekeh. Huanzhao benar-benar bola kapas kecil yang penuh perhatian. Dia langsung mengkhawatirkanku dalam situasi seperti ini. Namun, kini sutra pemakan surga telah menyatu dengan keahlian Kun Peng, dia dapat sepenuhnya memurnikan bahkan hal yang paling keji jika dia menyerapnya. Energi hitam itu segera menjadi semakin redup. Akhirnya, energi itu benar-benar menghilang. Zuan menarik tangannya dan mengeluarkan sebotol salep, lalu mengoleskannya ke lutut saudara Qin. Kemudian, Qin Wanru dan yang lainnya dengan cepat membantu mereka membalut luka mereka. Qin Yongde dan Qin Guangyuan tercengang. Mereka berkata, bahkan rasa sakitnya sudah jauh berkurang. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk tulang." Zuan terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, energi jahat itu sudah hilang. Sekarang, jika kamu pulih seperti biasa, kakimu pasti baik-baik saja." "Zu, terima kasih banyak," kata mereka berdua dengan serius. Mereka hendak membungkuk padanya, tetapi dia menghentikan mereka. "Kita semua satu keluarga, jadi apa perlunya formalitas seperti itu?" Zuan menjawab sambil terkekeh. Ekspresi wajah saudara Qin juga sedikit mereda. Mereka menjawab, "Benar sekali, kita semua adalah satu keluarga." Iklan oleh Pub Future. Adik perempuan Chu benar-benar menemukan suami yang baik. Klan Qin agak marah ketika mendengar masalah itu dan merasa bahwa dia adalah bunga cantik yang terjebak di tumpukan kotoran sapi. Sekarang, mereka tahu betapa salahnya mereka. Jiang Luofu mendesak para sipir yang mengawasi tempat ini ke sudut, sambil berkata, "Saya jelas memerintahkan kalian semua untuk mengawasi mereka. Mengapa saya melihat mereka seperti ini sekarang?" Para sipir penjara tampak khawatir saat mereka memprotes, "Nona Jiang,
ada banyak hal yang tidak bisa dihentikan oleh prajurit rendahan seperti kami. Sambil berbicara, tatapan mereka tak dapat menahan diri untuk tidak beralih ke pejabat Kementerian Kehakiman. Ketika Zuan melihat itu, dia langsung menghampiri Ye Ping dan langsung memukul wajahnya beberapa kali untuk membangunkannya. Pejabat Kementerian Kehakiman lainnya tidak mengetahui keseluruhan jalannya peristiwa, jadi wakil menteri inilah yang paling mengetahui ceritanya. Ye Ping perlahan-lahan terbangun. Entah mengapa, dia merasa kepalanya berdenging, dan baru perlahan-lahan tersadar. Dia langsung marah dan berteriak, "Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar memukul pejabat pengadilan. Ini pengkhianatan, kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati 9 generasi. Anda telah berhasil menipu Ye Ping untuk plus 666 plus 666 plus 666. Memukul. Yang ia dapatkan sebagai balasannya adalah pukulan keras dan jelas ke wajah. Kamu masih berani memukulku. Anda telah berhasil menipu Ye Ping untuk plus 444 plus 444 plus 444. Memukul. Tamparan lainnya. Kamu berani. Anda telah berhasil menipu Ye Ping untuk plus 222 plus 222 plus 222. Memukul. Serangan lainnya. Kali ini, Ye Ping akhirnya menutup mulutnya. Zuan sedikit tidak puas. Sungguh orang yang hina. Mengapa dia semakin sedikit memberiku poin rage di setiap serangan? Dia baru saja menghabiskan semua poin amarahnya dan berharap mendapat kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak lagi guna membeli pil pembersih sumsum tulang. Ketika dia memikirkan hal itu, dia mengangkat tangannya lagi. Seluruh tubuh Ye Ping bergetar. Dia berkata pelan melalui wajahnya yang bengkak, "Jangan pukul aku lagi. Tanyakan saja apapun yang ingin kau ketahui. Mengapa kau melakukan hal itu pada klan Qin dan klan Murong?" Zuan bertanya dengan serius. Ye Ping ragu-ragu. Ketika dia melihat Zuan mengangkat telapak tangannya lagi, dia dengan cepat menjawab, "Ini ide orang lain. Aku hanya menjalankan perintah." "Perintah siapa ini?" teriak Zuan. "Raja Dai, dan juga klan Meng," kata Ye Ping pelan. Ekspresi Zuan berubah dingin. Mungkinkah mereka berdua merasa dirugikan dalam sidang pengadilan hari ini dan melampiaskan amarahnya kepada klan Qin dan Murong? "Apakah kamu juga mematahkan kaki mereka? Kamu benar-benar kejam, bahkan meninggalkan rencana jahat itu agar mereka tidak pernah pulih," kata Zuan dingin. bukan aku," protes Ye Ping sambil melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Iklan oleh Pub Future. Qin Guangyuan berkata, "Dialah yang memerintahkan seseorang untuk mematahkan kaki kami, tetapi yang melakukannya adalah orang lain. Dia sepenuhnya terbungkus jubah hitam sehingga kami tidak dapat melihat wajahnya, dan tampaknya dia adalah seorang tetua." Yang lainnya menatap Ye Ping dengan marah dan berseru, "Di mana pria berjubah hitam itu sekarang?" Ye Ping segera melambaikan tangannya dan berkata, "Aku hanya mengurusi ini untuk orang lain juga. Pria berjubah hitam itu bukan salah satu orangku, melainkan bawahan Raja Dai. Dia pergi setelah menyelesaikan tugasnya, jadi aku juga tidak tahu di mana dia sekarang." Mata Zuan menyipit. Raja Dai ini sungguh sangat kejam. Jiang Luofu menatapnya dengan khawatir. Dulu, dia membunuh Raja Jin karena pihak lain telah menyinggung perasaannya. Apakah sekarang dia juga berencana untuk mengincar Raja Dai? Jika dia membunuh dua raja berturut-turut, bahkan identitasnya sebagai pembebas tidak akan cukup untuk menahan tekanan dari kedua belah pihak, bukan? "Dasar penjahat, beraninya kau memberi perintah untuk mematahkan kaki sepupuku," teriak Chu Huanzhao, tak kuasa menahan diri. Ia mengeluarkan cambuk ratapan dan melemparkannya ke arah Ye Ping. "Ah!" Ye Ping langsung menjerit seperti babi yang tertusuk. Dia berguling-guling di tanah karena kesakitan. Semua temannya menoleh ke arahnya. Bukankah Sir Ye agak berlebihan dalam aktingnya? Itu hanya cambukan seorang gadis muda, seberapa sakitnya. Dicambuk oleh seorang gadis muda yang cantik seperti ini jelas merupakan sebuah hadiah, bukan? Tiba-tiba, Chu Huanzhao menatap tajam ke arah pejabat Kementerian Kehakiman lainnya. Dia tidak merasa puas dan kembali mengayunkan cambuknya. "Ah!" Beberapa teriakan menyedihkan memenuhi udara pada saat yang sama, dan semua pejabat berguling-guling di tanah. Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa Tuan Ye berteriak seperti babi tadi. Karena itu sakit banget. Sialan, Zuan tersenyum dalam hati. Cambuk ratapan itu pandai memperbesar rasa sakit yang diterima. Tidak mudah untuk menahannya.
Chu Huanzhao masih marah. Dia terus menyerang dengan cambuknya. Qin Wanru merasa bahwa memukul seorang pejabat Kementerian Kehakiman di depan umum seperti ini bukanlah hal yang baik, tetapi ketika dia melihat betapa besar penderitaan saudara-saudara Qin, dia pun tidak dapat menelan kebencian itu. Paling buruknya, kami akan kembali ke Bright Moon City dan membawa 3.000 pasukan tentara jubah merah ke sini. Setelah dicambuk beberapa kali berturut-turut, Ye Ping akhirnya tidak tahan lagi. Dia segera berkata, "Tolong jangan pukul aku lagi. Aku ingin menebus kesalahanku." "Bagaimana?" Zuan bertanya sambil menghentikan Chu Huanzhao. Pria berjubah hitam itu juga pergi menemui kedua adipati negara. "Kalian berdua harus bergegas dan menyelamatkan mereka. Kalian mungkin bisa menyelamatkan sesuatu," kata Ye Ping lemah. "Apa?" Yang lainnya semua terkejut. Benar, karena mereka bahkan melakukan ini kepada saudara-saudara generasi ketiga klan Qin, mengapa mereka membiarkan para penguasa klan Qin pergi? Mereka begitu sibuk memikirkan kondisi menyedihkan Qin Guangyuan dan Qin Yongde sehingga mereka lupa akan hal itu. Mereka semua segera berlari kembali ke arah asal mereka. Qin Guangyuan dan Qin Yongde berusaha untuk berdiri, tetapi mereka dihentikan oleh Jiang Luofu, yang berkata, "Kalian berdua terluka, jadi jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, kalian akan benar-benar menjadi lumpuh. Pada saat itu, tidak akan ada harapan bagi kalian untuk membalas dendam." Mendengar ucapannya, kedua bersaudara itu akhirnya duduk kembali. Namun, mereka masih mengepalkan tangan dengan erat, bahkan bibir mereka berdarah karena menggigit terlalu keras. Tak lama kemudian, yang lainnya bergegas ke kamar tempat para adipati klan Qin ditahan. Status mereka istimewa, jadi mereka berdua memiliki kamar sendiri. Qin Wanru dapat melihat bahwa anggota tubuh ayahnya masih utuh dan hanya ada beberapa luka lama akibat penyiksaan. Dia tidak dapat menahan napas lega. Tampaknya status kedua adipati negara itu istimewa, jadi para penyiksa tidak berani bertindak gegabah. Namun, untuk beberapa alasan, ayahnya tampak jauh lebih tua dibandingkan sebelumnya, dan dia juga tampak menjadi lebih kurus. Ekspresi Zuan berubah. Dia langsung menyerbu dan meraih tangan Qin Zheng. Dia hanya bisa merasakan denyut nadi yang lemah, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Yang lebih penting, dia tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi Qi. Aura Qin Zheng yang mengagumkan sejak mereka pertama kali bertemu sudah tidak terlihat lagi. Rambutnya beruban, dan tubuhnya juga menjadi sedikit keriput, seolah-olah dia hanyalah sesepuh biasa di dunia sekuler yang bisa lewat kapan saja. Ketika melihat ekspresi bingung Qin Wanru, Zuan berkata dengan serius, "Budidaya para adipati negara telah habis. Dia sudah menjadi orang cacat." Bab 1918, tidak semua kesalahan diperbaiki atas nama keadilan. "Apa?" seru Qin Wanru dan para wanita muda itu, merasa terkejut dan marah. Siapakah yang bisa melakukan hal yang begitu jahat? Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Jika Anda tidak memiliki pelatihan, maka Anda hanya bisa membiarkan diri Anda diinjak-injak. Bahkan jika Qin Zheng adalah seorang adipati negara, jika bahaya datang mengetuk pintunya, gelar bangsawan itu sendiri tidak akan melakukan apapun. Selain itu, ketika seorang petualang menjadi lumpuh, perubahan mendadak dalam tubuh mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditoleransi oleh banyak orang. Bagian yang paling jelas dari semuanya adalah perubahan dalam rentang hidup mereka. Misalnya, Qin Zheng sehat dan bugar, lincah seperti harimau, namun sekarang, dia seperti seorang tetua dengan satu kaki sudah berada di dalam kuburan, seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja. Isak tangis membangunkan Qin Zheng. Dia membuka mata kaburnya dan bertanya, "Apakah itu Little Ru?" "Sepertinya aku mendengar suara Little Ru." "Ayah, ini aku," kata Qin Wanru sambil duduk di sampingnya dan berpegangan tangan erat-erat. Dia tidak bisa menahan tangisnya. "Kakek," seru Chu Huanzhao dan Chu Yuzhao, juga berlutut di depannya. Mereka menangis tanpa henti di sampingnya. "Bagus, bagus," kata Qin Zheng, mata air itu menutupi wajahnya yang sudah tua. "Menurutku aku tidak akan bisa melihat wajah kalian lagi dalam kehidupan ini." Dia bahkan merasa situasi ini sulit dipercaya, sampai-sampai dia bertanya, "Apakah aku sedang bermimpi?" "Tidak, Ah Zu dan kepala sekolah Jiang yang membawa kami menemuimu. Kami datang terlambat," kata Qin Wanru, penuh penyesalan.
Ia berpikir bahwa jika ia tidak berhenti untuk menjemput Yu Zhao terlebih dahulu dan langsung datang ke sini, mungkin mereka bisa menyelamatkannya. Ah Zhu, kata Qin Zheng sambil menatap Zuan dengan ekspresi rumit. Ia teringat bagaimana ia memandang rendah pemuda ini saat pertama kali datang ke ibu kota, dan betapa marahnya ia saat tahu bahwa cucunya yang cantik jelita diberikan kepada pria seperti itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang sama akan menjadi semakin tangguh, hingga menjadi orang yang menyelamatkannya sekarang. Saya berkata, terima kasih. Saya hanya melakukan hal yang benar, kata Zuan serius, lalu menambahkan, saya akan menatap tuan kedua Qin. Dapatkan jawaban terbaik di OVEL.com. Qin Zheng menghela napas dan berkata, situasinya mungkin tidak jauh berbeda dengan situasiku. Zuan segera berlari ke sebelahnya. Benar saja, melatih Qin Se juga lumpuh. Di mana gayanya yang biasa yang cocok untuk seorang pria tua yang tampan. Dia tampak seperti orang tua yang sudah renta. Oleh karena itu, Zuan kembali untuk memberitahu orang lain tentang situasi tersebut. Qin Wanru merasa semakin patah hati. Adipati negara kemenangan, siapa sebenarnya yang ingin menjadi seperti ini? Jiang Luofu bertanya dengan ekspresi dingin. Dia bahkan berkata dengan bangga di depan orang lain bahwa dia telah mempercayai orang-orang di sini untuk menjaga para adipati negara, namun, bagaimana dia bisa mengantisipasi hasil ini? Ayahnya sebenarnya adalah seorang kepala menteri di istana. Ini membuktikan ada seseorang yang tidak menghormati keluarganya. Namun, yang membuatnya semakin marah adalah kejahatan klan Qin dan klan Murong bahkan belum terbukti, namun seseorang telah melakukan hukuman yang begitu kejam. Mereka sama sekali tidak menganggap penting hukum negara. Tatapan Qin berbicara pada Ye Ping, dan dia berkata, dialah yang membawa orang-orang itu, dan dia memiliki seorang pria berjubah hitam di bawahnya. Aku tidak mengenali orang itu. Tatapan semua orang yang hadir berbicara pada Ye Ping, membuatnya gemetar ketakutan. Dia segera berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya mengikuti perintah. Tidak ada jejak yang tersisa dari sikap arogan dan lalimnya. Sebelum dia sempat menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Zuan mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara, sambil berkata dengan serius, Adipati Negara Kemenangan, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu untuk meredakan amarahmu. Aku akan mencari dalang yang sebenarnya nanti. Ye Ping sangat takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Raja Jin juga tampaknya terbunuh dengan cara yang sama. Bagaimana mungkin statusnya bisa dibandingkan dengan Raja Jin? Dia langsung mengompol karena takut. Qin Wanru berteriak kaget dan segera menghentikan Zuan, sambil berteriak, Ah Zhu, jangan lakukan itu. Dia masih wakil menteri Kementerian Kehakiman. Membunuh pejabat, pengadilan adalah pelanggaran berat. Dia tidak ingin urusan keluarganya sendiri menjadi beban bagi menantu laki-lakinya ini. Jika dia tidak punya pilihan selain melarikan diri sebagai penjahat juga, itu akan benar-benar mengecewakan dirinya dan Cuyan. Jiang Luofu juga mencoba menenangkannya, dengan berkata, benar sekali, Ah Zhu. Pembunuhan Raja Jin telah menyebabkan peningkatan besar. Jika kau membunuh wakil menteri sekarang, itu mungkin akan mengundang banyak kemarahan. Bahkan status sebagai pembebasan mungkin tidak dapat melindungimu. Zuan menjawab dengan serius, saya tidak pernah mengandalkan status saya untuk melakukan hal-hal ini. Aku adalah diriku sendiri. Pada akhirnya, kekuatan individunya adalah sumber kepercayaan dirinya yang terbesar. Bahkan jika dia bukan utusan atau bendahara Istana Timur, dia tidak akan merasakan sedikit pun rasa takut saat ini. Iklan oleh Pub Future. Ah Zhu, jangan marah, kata Qin Zheng. Jika kau membunuhnya di sini, meskipun kita benar, kita akan tetap terbukti salah. Dilihat dari apa yang kulihat, ini adalah kesempatan yang tepat untuk menggunakan statusmu guna melaporkan kejadian ini ke pengadilan. Di hadapan hukum surga, aku menolak untuk percaya bahwa pengadilan tidak dapat memberikan keadilan kepada kita. Zuan berkata sambil mengerutkan kening, Yang Mulia, tidak semua kesalahan dapat diperbaiki atas nama keadilan. Selain itu, alasan Anda berada di balik jeruji besi adalah karena Anda terlalu percaya pada pengadilan. Dengan pengaruh para adipati negara klan Qin pada ketenangan, jika mereka benar-benar seperti klan ambisius lainnya dan membentuk kekuatan mereka sendiri, istana tidak akan berani menyentuh mereka. Namun, karena mereka terlalu loyal kepada kekaisaran,
menjadi terlalu mudah bagi istana untuk berurusan dengan mereka. Qin Zheng terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, orang ini tetap setia pada kekaisaran sepanjang hidupnya. Aku tidak ingin melepaskan kepercayaanku sebelum kematianku. Zuan menghela napas. Meskipun dia tidak setuju dengan cara berpikir Qin Zheng, dia tetap mengagumi orang-orang seperti ini. Justru karena kegigihannya yang bodoh itulah masih banyak kisah heroik tentang kebenaran. Karena bahkan adipati negara telah berbicara untuk membelamu, aku akan meninggalkanmu dengan kehidupanmu yang remeh. Namun, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku akan membiarkanmu merasakan penderitaan klan Qin, kata Zuan sambil menatap Ye Ping dengan dingin. Dengan lambaian tangan Zuan, Ye Ping langsung menjerit kesakitan dan jatuh dari udara. Dia memeluk kakinya sambil berguling-guling di tanah. Dilihat dari darah yang menetes, jelas bahwa kakinya telah patah. Terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan Zhu, kata Ye Ping, berusaha sekuat tenaga menahan keinginannya untuk berteriak. Dia mengira dia pasti sudah mati, tetapi dia benar-benar berhasil mempertahankan hidupnya. Bukankah dia benar-benar tampak mendapat untung? Bagaimanapun, dia adalah seorang petualang, seseorang dengan kemampuan regeneratif yang menakjubkan. Dia akan kembali normal hanya dalam waktu setengah tahun. Zuan tidak meninggalkannya dengan penyakit tersembunyi atau menyedot kultivasinya. Zuan tidak mempedulikannya dan mengeluarkan pil untuk dimakan Qin Zheng. Kemudian, ia mulai mengobati luka-luka sang adipati dengan anaknya sendiri, sambil berkata, Adipati negara, penyembuhanmu telah berakhir. Aku akan melindungi dantianmu agar tidak menyusut dan menghilang sepenuhnya, dan aku akan memasukkan sedikit demi sedikit untuk menyehatkan tubuhmu. Aku juga akan mencoba mencari cara untuk menyembuhkanmu di masa depan. Qin Zheng terkejut sekaligus gembira, lalu bertanya, apakah ada harapan untuk sembuh? Ah Zhu, terima kasih banyak. Dia sudah merasa benar-benar tidak berdaya setelah kehilangan semua kultivasinya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah keadilan dan ketidakbersalahan. Dia tidak pernah menyangka akan ada kemungkinan untuk pulih. Kultivator mana yang ingin menjadi orang biasa lagi? Ada harapan. Namun, kita perlu beberapa pil khusus dan metode lain, kata Zuan, matanya berkedip. Benar-benar, seru Qin Wanru sambil melompat kaget. Ah Zhu, kamu hebat sekali. Ini adalah berita terbaik yang pernah didengar sepanjang hari. Huan Zhao, Yu Zhao, mengapa kamu belum berterima kasih kepada kakak iparmu karena telah menyelamatkan kakekmu? Bersujudlah padanya. Qin Wanru mendesak mereka. Dia hampir melakukannya sendiri, tetapi untungnya, dia segera ingat bahwa dia adalah seniornya dan itu agak tidak pantas. Dengan demikian, tugas bersujud jatuh kepada kedua menantunya. Chu Huanzhao dan Chu Yuzhao menyukai saudara ipar mereka. Lupakan soal bersujud, bahkan jika mereka harus berlutut dan melakukannya, mereka tetap akan melakukannya. Apalagi kali ini, setelah dia menyelamatkan kakek, sepupu, dan banyak orang lainnya. Zuan segera membantu kedua gadis muda itu berdiri dan berkata, itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Kita semua adalah keluarga, jadi tidak perlu formalitas seperti itu. Chu Huanzhao bangkit dan mencium pipinya sambil berkata, terima kasih, kakak ipar. Gigi Chu Yuzhao sakit saat melihatnya. Dia sebenarnya ingin menciumnya juga, tetapi identitasnya saat ini adalah seorang pria, dan Murong Qinghe juga hadir. Agak tidak pantas baginya untuk menciumnya sekarang. Namun, siapa yang mengira bahwa adik perempuannya yang licik ini akan bergerak lebih dulu untuk menang? Qin Zheng menyaksikan kejadian itu dengan kaget. Apakah ini benar-benar hubungan antara saudara ipar dan saudara iparnya saja? Iklan oleh Pub Future. Dia sudah mengambil salah satu cucuku, apakah dia akan mengambil seluruh panci itu? Qin Wanru juga mengalami sakit kepala yang hebat. Jika ini terjadi di lain waktu, dia pasti akan mendisiplinkan putrinya, tetapi hari ini, Zuan telah banyak membantu klan Qin. Sepertinya ciuman darinya memang sudah seharusnya diharapkan, bukan? Dia bahkan merasa bahwa ciuman saja tidak cukup untuk membalas kebaikan yang begitu besar. Zuan mengusap pipinya. Ciuman lembut dan harum dari seorang wanita muda benar-benar mengharukan. Dia melihat Jiang Luofu menatapnya sambil tersenyum. Wajahnya tak kuasa menahan panas dan dia berkata, Ahem, aku akan mengobati tuan kedua Qin dulu. Setelah berkata demikian, dia segera berlari ke sebelah.
Qin Wanru dan yang lainnya segera menyusul untuk menyampaikan rasa simpati mereka kepada tetua lainnya. Tak lama kemudian, Zuan selesai merawat Qin Se. Sang adipati merasa hangat di dalam hatinya, seolah-olah dia sudah cukup pulih. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ah Zu, kamu sama sekali tidak buruk, nak. Sayang sekali aku tidak punya anak perempuan atau cucu perempuan yang cantik, kalau tidak, aku pasti akan bersikeras menikahkan mereka denganmu." Qin Wanru terdiam. "Paman kedua, apa yang kau katakan sekarang? Jika kau menikahkan putrimu dengannya, seperti apa hubunganku dengannya? Bukankah tingkat senioritas akan terbalik sepenuhnya?" "Kakek kedua," seru Chu Huanzhao dan Chu Yuzhao sambil cemberut sambil bercanda. Qin seawalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Kakak laki-laki tampaknya sangat diberkati. Orang-orang biasa itu menginginkan anak laki-laki, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa anak perempuan sebenarnya jauh lebih merupakan berkat? Tidak seperti Qin Zheng yang keras kepala, dia sering mengunjungi tempat-tempat romantis. Di masa mudanya, dia dikenal sebagai playboy. Pemahamannya terhadap wanita jauh melebihi kakak laki-lakinya. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan Chu Huanzhao dan Chu Yuzhao hanya dengan sekali pandang. Ketiga saudarinya itu mungkin akan direnggut dalam satu pot oleh anak muda ini. Orang Saudi, ya, berapa banyak pria yang memimpikannya hal seperti itu. Dulu, aku juga punya mimpi seperti itu, tetapi aku tidak pernah bisa mewujudkannya. Aku tak pernah menyangka mimpi itu benar-benar terwujud oleh orang lain, terutama para wanita dari klan Qin." Saat merasakan senyum geli sang adipati, Zuan tak kuasa menahan rasa malunya dan berkata, "Ahem, aku akan masuk istana terlebih dahulu untuk menuntut keadilan bagi klan Qin. Baiklah, aku akan meminta ayahku untuk mengirim orang itu ke penjara. Selain itu, aku akan menjaga tempat ini secara pribadi untuk memastikan keselamatan klan Qin dan Murong," kata Jiang Luofu. Qin Wanru sangat berterima kasih. Dia memegang erat tangan Jiang Luofu dan berkata, "Saudari Jiang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Aku pasti akan memperkenalkan seorang suami idealmu di masa depan." Jiang Luofu tidak terlalu terbiasa dengan antusiasmenya. Dia segera menarik tangannya dan berkata, "Nyonya Chu berbicara terlalu sopan. Itu salahku sejak awal, karena tidak cukup memperhatikan mereka. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang di dunia kecewa dengan hukum dinasti Zhou Agung kita." Zuan menghampirinya dan berkata, "Kakak Jiang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa Raja Dai dan Meng Yi akan melakukan hal seperti ini. Kamu harus berhati-hati di sini. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan mengirim lebih banyak orang. Jangan khawatir, aku bukan wanita lemah. Aku tidak akan ragu untuk melindungi mereka," kata Jiang Luofu, senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin. Ketika dia mengingat penampilannya yang gagah dengan sepatu hak tingginya, Zuan merasa itu masuk akal. Mungkin akan lebih berbahaya bagi siapapun yang datang ke sini untuk membuat masalah. Kemudian, Qin Wanru dan gadis muda lainnya memutuskan untuk tetap tinggal di sana untuk mengurus tawanan klan Qin. Zuan membawa Ye Ping dan yang lainnya langsung ke istana. Tak lama kemudian, lonceng panggilan menteri pun berbunyi. Seluruh klan besar ibu kota pun terkejut. "Bukankah tadi pagi kita baru saja menggelar sidang? Mengapa subjek dikumpulkan lagi? Lagi pula, lonceng hanya digunakan saat ada sesuatu yang sangat mendesak. Lonceng bukanlah sesuatu yang bisa dibunyikan sesuka hati. Berikan energi dan persiapan 0,00,0,00." Iklan oleh Pub Future, bab 1919, tanpa sambungan. Sementara itu, di Istana Timur, Bilinglong berkata kepada Zuan, "Ah Zu, kali ini kau melakukan hal yang benar dan tidak bertindak gegabah. Aku akan membantumu dan menegakkan keadilan bagi klan Qin." Dia masih merasakan sedikit ketakutan yang tersisa. Apa yang terjadi pada klan Qin adalah hal yang sangat besar sehingga dia pun merasa marah, terutama Zuan, yang memiliki hubungan dekat dengan klan Qin. Jika Zuan menyerang di tempat itu dan membunuh Raja Dai, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana cara mengatasi hasilnya. Jika Raja Jin dan Raja Dai dibunuh oleh orang yang sama satu demi satu, bahkan jika dia adalah pemberi persembahan, itu mungkin bukan hal yang bisa diabaikan.
Dia hanya merasa sangat bersyukur ketika dia melihat bahwa dia telah memilih untuk datang ke Istana Kekaisaran untuk menghubunginya, menggunakan metode biasa untuk menyelesaikan masalah. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk mengurus situasi demi Zuan. Dia tidak bisa melepaskan perasaannya yang sangat kecewa. Selain itu, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus untuk bergaul dengan Raja Dai dan Meng Yi? Segera setelah itu, dia membawa Zuan ke Istana Perdamaian. Awalnya dia mengira sang permaisuri akan memberikan segala macam alasan, bersiap untuk mengamuk di hadapannya. Namun, ketika sang permaisuri mendengar apa yang terjadi, ia langsung menjadi marah. Ia bahkan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan istana guna membahas situasi tersebut. Ketika Bilinglong melihat betapa antusiasnya dia menghibur Zuan, dia benar-benar tercengang. Apakah Ahzu bawahanku atau bawahanmu? Mengapa aku merasa seolah-olah kamu lebih memedulikan dia daripada aku? Dengan adanya kesepakatan antara dua wanita paling berkuasa di ibu kota, bel yang telah terdiam selama beberapa dekade akhirnya berbunyi untuk memanggil semua pejabat di seluruh ibu kota. Tak lama kemudian, para pejabat bergegas ke ruang tahta. Mereka bertanya-tanya peristiwa besar macam apa yang telah terjadi secara pribadi, jadi lonceng itu benar-benar dibunyikan. Ketika dia melihat hampir semua orang hadir, permaisuri berdeham dan berkata, "Markis, Anda boleh bicara. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini di penjara kekaisaran?" Penjara kekaisaran. Raja Dai dan Meng Yi bergumam, mengangkat alis mereka. Mereka secara naluriah saling bertukar pandangan. Ekspresi Raja Dai menjadi agak tidak masuk akal, tetapi Meng Yi mengatakannya secara rahasia, "Jangan khawatir, semuanya ada dalam genggaman kita." Rupanya terpengaruh oleh sikap tenangnya, Raja Dai pun perlahan-lahan sedikit rileks. "Benar, aku putra mahkota kaisar, seorang raja yang mulia. Saya bahkan didukung oleh klan Meng, jadi apa yang perlu saya kutakuti?" Tatapan semua orang yang hadir diteliti pada Zuan. Apa yang dilakukan si pembunuh idiot ini sekarang? Zuan menatap Raja Dai dan Meng Yi sambil menceritakan semua yang telah terjadi di penjara kekaisaran dengan suara tegas. Klan Qin selalu setia kepada kekaisaran, namun klan Meng juga tidak segan-segan menganiaya mereka. Saat ini, pengadilan masih belum menghukum klan Qin atas kejahatan apapun, namun seseorang menggunakan penyiksaan yang begitu keji terhadap mereka. Ini adalah tindakan yang sangat kejam, yang saya harap pengadilan menghukumnya dengan berat. Ruang singgasana langsung menjadi riuh. Qin Guangyuan dan Qin Yongde memang hebat, tetapi kedua adipati negara itu memiliki prestise yang luar biasa. Murid-murid mereka ada di mana-mana di militer. Jika berita ini tersebar, itu akan dengan mudah memicu pemberontakan besar. Lebih jauh lagi, banyak dari rakyat penting ini masih mengenakan kain lampin ketika adipati negara klan Qin sendiri sudah menjadi menteri besar. Prestise yang telah dikumpulkan kedua adipati selama bertahun-tahun benar-benar bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Ketika mendengar kritikan itu, Meng Yi berkata, "Tolong jangan memfitnah saya, Tuan Zhu. Mengingat ada insiden yang terjadi di penjara kekaisaran, mengapa Anda tidak mencari Komandan Kehakiman Tuan Jiang, atau Kementerian Kehakiman, alih-alih mendatangi kami? Apa hubungannya ini dengan Raja Dai dan orang tua ini?" Jiang Boyang tidak tahan lagi dan membalas, "Siapa yang tidak tahu seberapa jauh jari-jarimu telah meregang akhir-akhir ini, Meng Yi? Tempat mana yang tidak memiliki orang-orangmu di sana?" Iklan oleh Pub Future. Di balik tirai mutiara, mata Bilinglong menyipit. Setelah pertempuran di Gunung Valet, klan Meng segera bertindak. Musuh-musuh politik mereka telah dikurung atau diusir dari ibu kota. Mereka benar-benar berkembang pesat. Banyak wilayah kekuasaan yang dulunya milik klan Bi direbut oleh klan Meng. Tentu saja, untuk mencapai hasil seperti itu, selain dari metode Meng Yi sendiri, itu juga berkat putrinya yang tangguh itu, serta ayahnya, Menteri Pekerjaan Meng Jing, salah satu dari 8 adipati. Meng Jing telah berada di puncak peringkat Grandmaster selama bertahun-tahun, dan dikabarkan bahwa dia dapat mengambil langkah terakhir ke peringkat bumi abadi kapan saja. Itulah sebabnya kekuatan lain berani marah, tetapi tidak berani menyuarakan kemarahan itu. Dibandingkan dengan klan Meng, pengaruh klan Bi masih sedikit kurang. Meng Yi terkekeh, berkata, "Komandan pengadilan Jiang tidak bisa mengucapkan kata-kata itu sembarangan.
Seseorang di posisi Anda seharusnya tahu bahwa bukti adalah hal terpenting dalam situasi apapun. Bagaimana Anda bisa membuat tuduhan kosong dan memfitnah ketidakbersalahan seseorang? Jiang Boyang mengerutkan kening. Si tua bangka ini selalu melakukan segala sesuatunya dengan cara yang kedap air. Menemukan kelemahan untuk dieksploitasi sungguh merepotkan. Zuan berkata dengan serius, aku sudah tahu kau akan mengatakan itu, jadi aku memastikan untuk membawa saksi bersamaku. Dengan lambaian tangannya, seseorang dengan cepat membawa orang-orang Kementerian Kehakiman dari penjara. Ye Ping dibawa keluar. Meskipun Raja Dai hanya seorang perantara, dia bukan orang bodoh seperti putra mahkota. Ketika dia melihat itu, dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas, bertanya, ya ampun, ada apa, Tuan Ye? Siapa yang memukulmu seperti ini? Ye Ping melirik Zuan sekilas dan tidak berani menjawab. Ketika melihat itu, Raja Dai merasa semakin marah. Ia melanjutkan, Tuan Ye, jangan takut. Semua pejabat sipil dan militer istana ada di sini, dan bahkan Yang Mulia dan Putri Mahkota ada di sini, jadi tidak ada yang berani memulai masalah. Katakan saja yang sebenarnya dan kami akan membantumu membalas dendam. Ye Ping membuka mulutnya. Ia agak ragu, karena ia memiliki peluang bagus saat ini. Jika mereka berhasil membuat pengadilan memutuskan bahwa Zuanlah yang bertanggung jawab, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, apakah ia akan melampaui semua orang di pengadilan. Selain itu, ada begitu banyak ahli di Istana Kekaisaran, dan begitu banyak pengawal, sehingga jumlah mereka saja sudah cukup untuk mencekiknya. Zuan bertanya dengan tenang, Tuan Ye, bagaimana kakimu bisa patah? Bicaralah setelah kamu memikirkannya dengan matang. Ye Ping menggigil kedinginan. Ia langsung teringat bahwa Zuan adalah orang yang berani membunuh Raja Jin. Apa masalahnya dengan membunuh wakil menteri yang tidak penting? Selain itu, apakah para pejabat ini benar-benar akan mengangkat tangan mereka demi wakil menteri Kementerian Kehakiman yang sudah meninggal? Ia tampak segera tenang dan dengan cepat berkata sambil tersenyum minta maaf, saya tidak sengaja jatuh dari tangga saat inspeksi hari ini dan mematahkannya. Para pejabat sipil dan militer terdiam. Siapa yang ingin kau tipu? Siapapun bisa tahu kalau kakimu dipatahkan oleh seseorang. Mungkin Zuan. Anak itu benar-benar hebat, bahkan membuat wakil menteri tidak bisa mengatakan kebenaran. Raja Dai tidak pernah menduga akan mendapat balasan seperti itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru marah, Tuan Ye, tahukah Anda kejahatan macam apa yang ditanggung oleh seorang penguasa yang menipu? Wajah Ye Ping memucat. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Zuan membalas dengan nada mengejek, siapakah penguasa yang tersisa di istana ini? Mungkinkah angan-angan Raja Dai sedang disuarakan, dan bahwa Anda ingin mempromosikan diri Anda ke posisi itu sebelumnya? Permaisuri dan Putri Mahkota tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Raja Dai ketika mendengar itu. Semua pejabat Istana Timur menatap Raja Dai dengan ekspresi tidak senang. Putra Mahkota masih di sini. Apakah menurutmu giliranmu? Jika kami benar-benar mengizinkanmu naik ke sana, bukankah kami semua akan kedinginan dan lapar? Meskipun itulah yang mereka pikirkan, mereka tidak dapat mengatakannya dengan lantang, bukan. Mendengar hal itu, Raja Dai langsung menjawab dengan panik, Tuan Zhu, hentikan fitnah berbisamu. Anda telah berhasil menipu Zhao Ping untuk plus 311 plus 311. Plus 311, iklan oleh Pub Future. Kenapa reaksimu begitu besar? Mungkinkah aku benar? Zuan membalas dengan mencibir. Raja Dai mulai panik. Ia hendak membalas ketika Meng Yi menghentikannya, berkata, Tuan Zhu benar-benar memiliki metode yang mengesankan. Anda mampu mematahkan kakinya dan bahkan mencegahnya untuk berani mengatakan kebenaran. Tuan Zhu berkata bahwa kami menggunakan penyiksaan yang egois, tetapi apakah tindakan Anda tidak dianggap sama? Zuan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Meng, Anda perlu bukti untuk apa yang Anda katakan, atau saya akan melaporkan Anda atas pencemaran nama baik. Siapa yang menggunakan penyiksaan yang egois? Baru saja, bahkan Tuan Ye sendiri mengatakan bahwa dia jatuh. Jika Anda bahkan tidak dapat mendengarnya dengan jelas meskipun begitu dekat, itu hanya membuktikan bahwa indera Anda telah gagal dan Anda semakin tua. Harap pensiun dari kehidupan publik sesegera mungkin dan berhentilah menghalangi urusan pemerintahan pengadilan. Meng Yi terdiam.
Dengan statusnya, siapa yang tidak menyapanya sebagai Tuan Meng setiap kali bertemu dengannya? Namun sekarang, seorang bocah nakal menunjuk hidungnya dan memakinya. Tidak peduli seberapa cerdik dan canggihnya dia merasa agak sulit menyembunyikan amarahnya. Anda telah berhasil menipu Meng Yi sebesar plus 400 plus 400 plus 400. Zuan tidak lagi memperhatikannya dan berkata dengan keras, tuan-tuan dari Kementerian Kehakiman ini adalah bukti yang saya bicarakan. Mereka dapat membuktikan apa yang terjadi hari ini di penjara kekaisaran. Oh, Tuan Ye, tolong bicara. Apa yang sebenarnya terjadi di penjara kekaisaran? Tanya permaisuri. Tatapan orang-orang yang hadir terpusat pada Ye Ping dan yang lainnya. Ketika mereka merasakan tatapan mengancam dari Raja Dai, Meng Yi, dan yang lainnya, dan melihat ekspresi Zuan yang dalam dan tak terukur, kelompok Ye Ping ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Mereka tidak dapat menyinggung kedua belah pihak, jadi apa sebenarnya yang dapat mereka lakukan? Bilinglong mengerutkan kening dan berkata, bicaralah jika ada yang ingin kau katakan. Kekhawatiran apa yang mungkin kau miliki di pengadilan ini? Ketika dia memikirkan kelicikan dan kompetensi sang putri mahkota, Ye Ping menggertakkan giginya dan berkata, Raja Dai dan Tuan Meng lah yang mengirim kami ke penjara kekaisaran untuk menyiksa orang-orang klan Qin dan Murong. Mereka berkata kami harus memberi pelajaran kepada orang tertentu. Keributan kembali terjadi. Ruang singgasana tampak lebih berisik dari sebelumnya. Berbagai berita mengejutkan muncul lagi dan lagi. Wajah Raja Dai memucat. Ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang beku, baik tubuh maupun jiwanya. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Namun, Meng Yi tetap tenang seperti sebelumnya. Dia mengirimkan transmisi Qi untuk menghiburnya, lalu melangkah maju. Dia menatap Ye Ping dan bertanya, Tuan Ye, Anda mengatakan bahwa Raja Dai dan saya yang mengirim Anda ke penjara kekaisaran untuk melakukan itu, dan bahwa kami berdua yang memerintahkan Anda untuk melakukannya, bukan? Itu belum tentu benar. Namun, orang itu adalah asisten kepala pelayan di Istana Raja Dai, Gou Huo. Dia mengirim pesan dengan token Istana Raja Dai, dan dia menyebutkan bahwa itu adalah maksud dari Raja Dai dan Tuan Meng, jawab Ye Ping cepat. Temukan bab baru di novel.com. Semua orang mengangguk. Asisten kepala pelayan istana, dan bahkan tanda pengenal Raja Dai. Itu sudah cukup untuk mewakili Raja Dai dan Meng Yi. Wajah Raja Dai menjadi semakin pucat. Namun, Meng Yi menjawab dengan lambat dan tidak tergesa-gesa, Anehnya, karena menurut apa yang saya ketahui, kemarin terjadi kasus pencurian di Istana Raja Dai, dan penyelidikan menunjukkan bahwa pencurinya bukan orang lain adalah Gou Huo. Itulah sebabnya Nyonya Dai, atau lebih tepatnya Caner dari klanku sendiri, telah mengusirnya dari Istana Raja Dai. Mungkinkah dia memanfaatkan pekerjaannya untuk mencuri token Raja Dai dan tidak tahu, lalu pergi ke sana untuk melakukan penipuan? Setelah itu, dia membungkuk hormat kepada permaisuri dan berkata, Yang mulia, hamba yang rendah hati ini meminta dokumen resmi yang menuntut penangkapan bajingan itu saat ini juga. Raja Dai berkedip, Anda bahkan bisa melakukan sesuatu seperti itu. Benar, mengapa aku tidak tahu kalau Gou Huo dikeluarkan dari klan? Meng Yi menatapnya dan tampak misterius. Jika aku menunggu sampai kamu mengetahuinya, maka sudah terlambat. Meski begitu, dia tetap mengagumi putingnya. Ketika menantunya mengetahui bahwa dia dan Raja Dai telah mengirim seseorang untuk berurusan dengan klan Qin dan Murong, dia segera mengirim Gou Huo keluar dari ibu kota agar terhindar dari masalah. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa dia diusir dari klan karena dia melakukan kesalahan. Dengan demikian, bahkan jika penyelidikan dilakukan, alibi mereka akan tetap mulus. Pada saat itu, dia merasa bahwa jempolnya terlalu berhati-hati, tetapi sekarang, dia harus mengakui bahwa jempolnya bijaksana. Dia sudah mengantisipasi situasi saat ini. Seluruh istana langsung terdiam, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi aneh. Mereka tentu tahu bahwa seluruh situasi telah diatur oleh Meng Yi dan Raja Dai, tetapi persiapan rubah tua ini terlalu matang. Mereka sama sekali tidak dapat menuduhnya melakukan kejahatan. Tepat pada saat itu, Liu Guang dan Liu Yao dari klan Liu, serta orang-orang lain yang dekat dengan klan Meng, berbicara untuk membela Meng Yi dan Raja Dai. Bagaimanapun, masalah ini telah ditangani dengan sangat cerdik,
jadi mereka tentu saja harus membantu mereka menyuarakan dukungan mereka. Sekarang, orang-orang Istana Timur yang penuh amarah atas ketidakadilan itu. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelicikan rubah tua ini. Mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Wajah Ye Ping dan yang lainnya memucat. Kita sudah baik, sudah baik. Kali ini, Raja Dai dan Meng Yi mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mereka pasti akan membalas dendam pada kita setelah kejadian itu. Ketika melihat keadaan telah berbalik, Raja Dai langsung menjadi sangat gembira. Ia berkata, Tuan Zhu, inilah mengapa semua hal memerlukan bukti. Anda tidak bisa begitu saja memfitnah ketidakbersalahan seseorang dengan mulut kosong bergigi putih. Lagi pula, bahkan mundur 10.000 langkah, bahkan jika aku yang mengirim seseorang untuk melakukan semua itu, lalu kenapa? Ayahku dibunuh di Gunung Valet justru karena kebencian Murong Tong. Saudara-saudara klan Qin juga diam-diam mendukung pengkhianatan itu, jadi sangat masuk akal bagi kita untuk membalas dendam padanya. Bahkan Raja Jin tahu untuk membalas dendam atas ayahnya. Sebagai saudara yang memiliki ayah kaisar yang sama, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka begitu saja? Dinasti Zhou Agung saya perintahkan untuk melakukan bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua adalah kebijakan nasional yang paling penting. Jika kita telah melakukan hal seperti itu, bukan saja tidak akan pantas dihukum, tetapi juga akan layak mendapatkan hadiah besar dari istana, diikuti dengan dicatat sebagai kisah klasik bakti kepada orang tua untuk disebarkan ke seluruh dunia agar orang-orang biasa dapat membaca dan belajar dari kita sebagai contoh. Tentu saja, semua yang saya katakan hanyalah sebuah jika. Tentu saja, itu tidak pernah terjadi. Meng Yi mengangguk dalam hati saat mendengarnya. Memikirkan laki-laki ini tidak sepenuhnya bodoh. Apa tujuan Anda melakukan ini sejak awal? Bukankah untuk membuat Zuan marah, untuk memotivasinya melakukan kesalahan? Dengan begitu, mereka dapat menggunakan kesempatan itu untuk melenyapkannya dan melumpuhkan Istana Timur. Akan lebih baik lagi jika mereka dapat menggunakan momentum itu untuk memengaruhi orang-orang putra mahkota juga. Sekarang Raja Dai telah menyiramkan minyak ke dalam api, apa yang bisa lebih sempurna? Dengan sifat Zuan yang berapi-api, dan bagaimana ia baru saja membunuh Raja Jin, kemungkinan besar ia tidak akan mampu menahan diri. Mereka kemudian dapat mengumpulkan kekuatan seluruh istana, dan kemudian dengan bantuan para pengawal istana kekaisaran, mereka dapat membunuh orang-orang biadab di tempat ini. Bahkan putri mahkota pun kemungkinan tidak akan dapat melindunginya pada saat itu. Akan tetapi, dia terkejut melihat Zuan yang dia duga akan meledak marah, ternyata tidak terpengaruh sama sekali. Tentu saja, itu karena semua yang terjadi sesuai dengan harapan Zuan. Dia hanya tidak ingin mengecewakan hati setia Qin Zheng dan idealisme Jiang Luofu, jadi dia memutuskan untuk mencoba jalur yang tepat demi mereka. Namun, bagaimana mungkin dia bisa meniru rubah-rubah tua yang telah mengakar kuat dalam lingkaran politik ini selama beberapa dekade? Orang-orang dari Putri Mahkota mencoba membalas, tetapi mereka tidak menyangka klan Meng telah berurusan dengan orang yang tahu. Oleh karena itu, upaya mereka sia-sia. Setelah melalui perdebatan sengit, keputusan akhirnya ditetapkan. Permaisuri yang duduk di kursi utama menatap Zuan dengan khawatir. Pada akhirnya, dia tetap berkata, masalah ini penuh dengan detail yang mencurigakan. Klan Qin dan klan Murong adalah menteri penting di istana, jadi mereka tidak bisa begitu saja disiksa seperti ini oleh seseorang tanpa alasan yang jelas. Masalah ini akan diserahkan kepada utusan bordir untuk ditanggung. Selain itu, aku akan mengirim tabib istana untuk merawat yang terluka di penjara kekaisaran, serta sekelompok pasukan pengawal bersenjata untuk mengawasi penjara kekaisaran. Di masa depan, terlepas dari identitasnya, tidak seorang pun akan diizinkan memasuki penjara kekaisaran dengan sengaja. Dia tahu bahwa Zuan sangat marah saat ini. Namun, sebagai permaisuri, dia tidak bisa menentang keputusan rakyat. Dia hanya bisa melakukan hal terbaik untuk menenangkannya. Yang mulia, bijak dan cemerlang. Jawab rakyat, mereka juga mengerti apa yang sedang terjadi. Klan Meng dan Raja Dai telah menghapus semua jejak. Tujuan bordir bukanlah dewa, jadi apa yang bisa mereka temukan sendiri. Saat itu, Meng Yi melihat ke arah Ye Ping dan yang lainnya, berkata, orang-orang ini adalah anggota Kementerian Kehakiman,
namun mereka secara sadar melanggar aturan dan menginterogasi menteri penting kekaisaran melalui penyiksaan. Ini adalah kejahatan kelas 1. Mereka harus dihukum, jadi saya harap Yang Mulia dapat menangani mereka. Permaisuri mengangguk dan berkata, para prajurit, bawa penjahat Yeping ini keluar dari gerbang dan eksekusinya. Hal lain yang harus dilucuti dari jabatan mereka dan dibiayai. Kelompok Yeping ini benar-benar keterlaluan. Mereka adalah orang-orang yang menyiksa klan Qin, jadi mereka seharusnya memberi klan Qin dan Ahzu semacam kompensasi. Yeping tercengang, lalu berteriak, Yang Mulia, pelayan diperlakukan tidak adil. Ketika dia melihat sang permaisuri tetap dingin dan tidak bergerak, dia benar-benar mulai panik. Para pengawal segera muncul untuk menyeretnya dan kelompoknya keluar. Yang Mulia, saya sudah menikah. Tuan Meng, saya salah. Anda yang terhormat memiliki status moral yang tinggi, mohon maaf kami orang-orang picik. Putri Mahkota, selamatkan kami. Tuan Zhu, selamatkan aku. Ia begitu panik hingga ia mulai berteriak minta tolong tanpa melihat bulu, memanggil siapapun yang dapat ia ingat. Sayangnya, tak seorang pun yang memedulikannya. Zuan tetap tenang. Tingkah laku Yeping di penjara kekaisaran, terutama tatapannya yang tajam ke arah Qin Wanru dan Jiang Luofu, menunjukkan bahwa dia telah melakukan banyak hal keji di masa lalu. Dia pantas mati. Bagaimanapun juga, pria ini tidak akan berguna baginya mulai sekarang. Meng Yi mengelus jenggotnya. Ekspresinya dan ekspresi Raja Dai menunjukkan kepuasan yang luar biasa. Yeping ini telah dengan berani bersaksi untuk Zuan, namun bahkan bajingan Zhu itu tidak mampu melindunginya. Mari kita lihat siapa lagi yang berani membantunya melawan kita di masa mendatang. Keduanya menatap ke seluruh tempat. Sebagian besar subjek menundukkan kepala karena malu dan bersalah, tidak berani menatap siapapun. Pada akhirnya, debu pada kasus itu mengendap, dan pertemuan itu pun segera bubar begitu saja. Ketika Zuan meninggalkan ruang tahta, Raja Dai sudah menunggunya di pintu masuk. Ia berkata, Tuan Zhu, saya benar-benar harus minta maaf hari ini. Saya sudah membuat Anda sangat marah. Zuan menatapnya dengan tenang, lalu membalas, jika kamu kentut, cepatlah dan keluarkan. Jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya di masa mendatang. Ekspresi Raja Dai berubah. Ia teringat akan nasib Raja Jin dan segera mundur selangkah. Namun, ketika ia menyadari bahwa ini adalah ruang singgasana, dengan pejabat sipil dan militer di sekelilingnya, dan ayah mertuanya juga ada di dekatnya, ia langsung menjadi penuh percaya diri. Ia melanjutkan, Tuan Zhu pasti sangat gugup dan jengkel sekarang, bukan? Sebenarnya, aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu satu hal. Di dunia ini, banyak orang awam yang beranggapan bahwa keadilan akan ditegakkan cepat atau lambat, dan bahwa kebenaran tidak akan pernah ada. Itulah sebabnya mereka yang telah dizalimi berusaha untuk menegakkan nilai-nilai yang mereka anut. Sayangnya, dalam kenyataannya, hal ini seringkali tidak terjadi. Tuan Zhu memang berasal dari tempat yang kecil, dan Anda dengan sungguh-sungguh menapaki jalan Anda dari kalangan orang biasa. Anda tidak pernah memiliki tetua klan seperti kami dari keluarga terbaik untuk mengajari Anda melalui kata-kata dan contoh, jadi wajar saja jika Anda tidak memahami hal-hal ini. Itulah sebabnya Raja ini tinggal untuk memberitahu Anda beberapa hal. Jika tidak, Anda akan tetap naif seperti sekarang dan berakhir dengan penderitaan yang lebih besar di masa mendatang. Saat ini, dia memprovokasi Zuan karena desakan Meng Yi. Akan lebih baik jika dia memprovokasi Zuan cukup keras untuk memancing reaksi langsung. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan sempurna untuk menyingkirkan Zuan. Iklan oleh Pub Future. Sayangnya, yang ia dapatkan sebagai balasan bukanlah kemarahan Zuan yang tak berdaya, melainkan pukulan di wajah. Kepalanya berdengung karena suara, saya dipukul. Aku ditampar di muka di depan semua orang. Raja Dai sempat tercengang. Sebenarnya dia sudah bersiap untuk membalas, tapi gerakan Zuan begitu cepat sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Meng Yi terkejut dan marah, lalu berseru, dasar bajingan, beraninya kau bertindak kasar di istana kekaisaran. Dia juga waspada terhadap serangan Zuan, tetapi dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Kegiatan tersebut menyedot perhatian seluruh pejabat yang hadir. Orang Zhu itu benar-benar orang yang kasar dan kuat. Dia berani memukul wajah Raja Dai. Zuan mengangkat bahu dan menjawab, benarkah?
Mengapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Kau tidak bisa memfitnah orang tanpa dasar, tahu. Orang tua ini melihatnya sendiri. Jejak tangan itu masih ada di wajah Raja Dai, tapi kau masih menyangkalnya. Protes Meng Yi, ekspresinya berubah galak. Anda telah berhasil menipu Meng Yi sebesar plus 400 plus 400 plus 400. Raja Dai akhirnya tersadar dari lamunannya, sambil mengumpat, bajingan Zhu. Beraninya kau memukul seorang pangeran di depan umum. Ini kejahatan serius. Orang-orang, tangkap bajingan ini yang tidak menghormati penguasa atau ayahnya. Anda telah berhasil menipu Zhao Ping untuk plus 555 plus 555 plus 555. Benarkah hanya karena kau mengatakannya? Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kaulah yang merencanakan melawan adipati negara klan Qin. Apakah kau akan mengakuinya? Zuan menjawab sambil tersenyum. Tidak ada gunanya mencoba menciptakan kesalahpahaman lewat gosip di sini, kata Meng Yi sambil mencibir. Ada begitu banyak pejabat yang punya mata di sini. Mereka semua melihat bahwa Anda memukul wajah Raja Dai. Wajah Raja Dai masih terasa panas, mungkin karena kesakitan, atau mungkin karena malu. Ayah mertua, bisakah kau tidak berbicara terlalu keras? Ditampar di wajah bukanlah hal yang terhormat. Ini semua salah si bajingan Zhu. Anda telah berhasil menipu Zhao Ping untuk plus 444 plus 444 plus 444. Benarkah? Apakah kalian semua melihatnya? Tanya Zuan sambil menyapukan pandangannya ke seluruh area. Banyak subjek yang mengalihkan pandangan mereka. Ini sekarang menyentuh pada apakah kita mendukung klan Meng dan Raja Dai atau klan Bi dan Putra Mahkota, siapa yang bersedia terlibat dalam sesuatu seperti itu. Meng Yi menyipitkan matanya. Anak ini juga ingin bermain-main dengan taktik kita. Namun, dia masih agak terlalu naif. Bab-bab novel baru diterbitkan di N0VE, Log IN, Ko per meter. Benar saja, ada beberapa subjek penting yang mengaku telah melihatnya. Saya melihatnya. Saya juga melihatnya. Kaulah yang memukul Raja Dai. Mereka semua berasal dari klan Meng dan faksi Raja Dai, jadi wajar saja kalau mereka angkat bicara. Zuan tampaknya telah mengantisipasi hal itu, dengan berkata, kalian semua adalah antek Raja Dai dan Meng Yi, jadi tentu saja kalian akan membelanya. Menurut hukum dinasti Zhou Agung, kalian semua adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, jadi kesaksian kalian tidak dapat diterima. Tuan Jiang, apakah apa yang saya katakan benar? Jiang Boyang, yang sedang lewat, tidak dapat menahan senyum. Dia berkata dengan tegas, memang begitu. Bajingan Meng ini sudah melewati batas berkali-kali. Apa dia benar-benar mengira aku tidak bisa marah? Zuan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari ayah kepala sekolah Jiang, dia tidak asing dengan hukum. Jiang Boyang, kau, Meng Yi mulai dengan marah. Tepat saat itu, seorang Kasim berkata dengan suara yang menyeramkan, Tuan Zhu, yang mulia telah mengundang Anda ke Istana Perdamaian. Ada sesuatu yang ingin ditanyakannya. Kasim itu tampak membawa aura yang tidak menyenangkan, dan rakyat di sekitarnya tidak bisa tidak menjaga jarak darinya. Itu adalah pelayan permaisuri, Kasim Lu. Sejak Kasim Wen meninggal di Gunung Valet, dia praktis telah menjadi manajer umum urusan internal. Kasim Lu, orang Zhu ini baru saja memukul Raja Dai, kata Meng Yi mendesak. Kasim Lu berkata tanpa emosi, Panglima Pengadilan Jiang ada di sebelahmu. Jika ada masalah yang layak untuk dikeluhkan, silakan sampaikan kasusmu kepadanya. Yang mulia ingin bertemu dengan Tuan Zhu sekarang, dan aku tidak berani menunda permintaannya. Tak lama kemudian, dia membungkuk kepada Zuan, berkata, Tuan Zhu, silakan lewat sini. Zuan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia tidak ingin mempermalukan permaisuri dan memutuskan untuk mengikuti Kasim untuk saat ini. Ketika melihat keduanya pergi, ekspresi Raja Dai berubah. Ia bergumam, apa yang ingin dilakukan permaisuri di sini? Alis Meng Yi juga berkerut erat. Perlakuan yang mulia terhadap bajingan Zhu ini tampaknya sangat istimewa. Iklan oleh Pub Future. Zuan segera bertemu dengan permaisuri di Istana Perdamaian. Liu Ning menatapnya. Kemudian, dia bertanya sambil mendesah, kau menyalahkanku atas pilihan yang kubuat tadi, bukan? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku sudah mengantisipasi semua ini sebelum aku memasuki istana. Liu Ning merasa sedikit cemas, lalu berkata, jangan bertindak gegabah.
Aku sudah menyerahkan kasus ini kepada utusan bordir. Kau boleh menyelidikinya sesuka hatimu dan tak seorang pun bisa mengatakan apapun. Lagi pula, jika berbicara secara tegas, masalah ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Klan Qin dan klan Murong telah menderita kesalahan seperti itu, dan para pejabat kini bersimpati kepada mereka. Ditambah lagi dengan kesalahan klan Meng dan Raja Dai kali ini, mereka mungkin tidak dapat menuntut agar klan Qin dan klan Murong tetap di penjara. Jadi, kejahatan klan Qin dan klan Murong akan diminimalkan, dan mereka akan diizinkan pergi. Zuan mengangguk dan berkata, Yang Mulia sudah mempertimbangkan seluruh situasi ini sepenuhnya. Liu Ning merasa sedikit skeptis karena Zuan tampak agak terlalu tenang. Dia berkata, kamu sama sekali tidak bisa melakukan hal bodoh. Serahkan saja sisanya padaku, dan aku berjanji akan membawa klan Qin dan Murong keluar dari penjara secepat mungkin. Zuan bertanya, apakah mereka akan dikembalikan ke jabatan semula dengan segala kepolosan mereka? Liu Ning sedikit gelisah. Dia berkata, itu mungkin tidak terlalu mungkin. Peristiwa yang terjadi di Gunung Valet agak terlalu besar, jadi perlu ada beberapa orang yang bertanggung jawab. Namun, saya dapat menjamin bahwa pasti tidak akan ada bahaya bagi kehidupan mereka, dan paling banyak gelar bangsawan mereka akan diturunkan satu tingkat dan jabatan resmi mereka diturunkan. Mereka mungkin juga harus menempatkan beberapa anggota keluarga yang tidak penting dan sebagainya. Zuan mengangguk. Ketika Liu Ning melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa sedikit khawatir. Dia melanjutkan, itulah yang paling bisa kuakui. Kalau tidak, menurut aturan, klan Murong kemungkinan akan dieksekusi hingga generasi ketiga, dan seluruh klan Qin kemungkinan akan diusir. Saya mengerti apa yang telah kamu lakukan, kata Zuan sambil terkekeh. Kau benar-benar tidak akan melakukan hal bodoh. Liu Ning tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Kalau tidak, aku mungkin akan menjadi musuh publik seluruh ibu kota, kata Zuan menghibur, lalu bangkit untuk pergi. Tepat saat dia hendak meninggalkan istana, Bilinglong juga berganti pakaian santai dan mencarinya. Ah Zu, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi di pengadilan tadi. Si tua bangka Meng Yi itu memang licik sekali. Namun, kau sama sekali tidak boleh melakukan hal bodoh. Jika kecurigaanku tidak salah, dia melakukan semua ini justru untuk membuatmu marah dan bertindak, jadi mereka punya alasan yang tepat untuk menyingkirkanmu. Jika mereka dapat melemahkan pengaruh Istana Timur dengan cara itu, mereka akan menargetkan saya dan putra mahkota. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, kata Zuan dengan tenang. Bilinglong memutar matanya dan menjawab, kamu secara langsung membunuh Raja Jin, jadi bagaimana aku bisa merasa tenang bersamamu? Kali ini aku akan bertindak lebih rasional, kata Zuan sambil terkekeh. Ia menepuk tangan Zuan dan melanjutkan, semua orang punya masa pertumbuhannya sendiri, kan? Sekarang aku akan meyakinkan orang banyak melalui kebajikan. Benar-benar, benar-benar, Bilinglong tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu sendirian dengannya, karena para kasim dan pembantu di kejauhan sudah mendekat. Meskipun dia masih memiliki banyak keraguan, pada akhirnya, dia hanya bisa bergegas pergi. Awalnya, Zuan hendak menuju ke istana Raja Dai, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah token, pinggang dari saku dalamnya dan merasakan ki bergerak melalui token itu. Seseorang mencariku. Karena itu, ia berganti pakaian menjadi panglima tertinggi dan pergi ke rumah bordir. Ia mendapati sosok halus berpakaian biasa mondar-mandir di dalam dengan gugup. Alisnya melengkung dan bibirnya kecil. Sosoknya tampak sangat halus dan menyedihkan. Mengapa Nyonya Jin datang ke sini hari ini? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, panglima tertinggi, seru Nyonya Jin. Ketika mendengar suara yang kuat dan dapat diandalkan itu, wajahnya yang menawan tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah, karena potongan-potongan kejadian itu terus terputar dalam mimpinya. Setiap kali melihat orang yang sebenarnya, dia selalu merasa sedikit khawatir. Ada apa? Tanya Zuan. Nyonya Jin tiba-tiba teringat alasan kedatangannya ke sini. Ia segera meraih tangan pria itu dan berseru, Panglima tertinggi, tolong selamatkan ayahku dan yang lainnya. Apa yang terjadi pada mereka? Tanya Zuan. Saya membantu Anda berkoar melawan Raja Dai dan Meng Yi,
tetapi kemudian mereka memutuskan untuk membalas dendam pada klan He. Mereka mengatakan bahwa ayah saya melakukan tindakan korupsi dan menyalahgunakan hukum, bahwa ia mengambil alih tanah pertanian pinggiran kota dengan egois dan menindas rakyat. Ia dijebloskan ke penjara, dan banyak orang dari klannya juga ditangkap. Saya mendengar bahwa banyak wanita juga dijual ke rumah bordil pemerintah. Raja Dai menemukan seseorang untuk mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa ini hanyalah pelajaran kecil, dan masa depan akan bergantung pada pilihan saya. Dia menyuruhku pergi ke istananya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Panglima tertinggi, tolong bantu saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mata Zuan menyipit. Raja Dai ini benar-benar orang yang sangat bernafsu dan masih belum menyerah pada pemikiran itu. Dia benar-benar berjalan semakin jauh di jalan menuju kematian. Dia membantu Nyonya Jin berdiri dan berkata, "Nyonya, jangan khawatir, aku akan mengirim orang untuk menyelamatkan ayahmu. Selain itu, sebentar lagi, Raja Dai tidak akan bisa mengancammu lagi." Nyonya Jin tercengang. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Panglima tertinggi. Bagaimanapun, ini adalah seorang raja dengan otoritas yang luar biasa, tidak seperti suaminya yang sakit-sakitan. Meskipun semua orang menunjukkan rasa hormat kepada Raja Jin di permukaan, pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak menghormatinya. Bagaimana mungkin orang seperti Raja Dai tidak bisa mengancamku lagi? Zuan tidak mengatakan apapun lagi padanya. Dia mencari beberapa utusan untuk mengantarnya kembali ke istananya. Sementara itu, dia melepaskan pakaian utusan bordir, dan setelah meninggalkan istana, dia segera berangkat ke istana Raja Dai. Ketika dia melihat gerbang merah besar di depannya, dia langsung berjalan ke pintu dan menendangnya hingga terbuka, sambil berteriak, "Zhao Ping, keluar sekarang juga." Tak lama kemudian, gelombang suara beriak menyapu seluruh kediaman Raja Dai. Karena melakukan sesuatu sesuai aturan seperti Qin Zheng dan Jiang Luofu tidak berhasil, saya akan menggunakan metode saya sendiri untuk meyakinkan banyak orang dengan keraguan.